Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Gimana? Pasangan masih itu-itu aja? Sebuah film dari tahun 1975 berjudul The Flying Guillotine atau dalam bahasa Indonesianya itu artinya alat pemenggal terbang, akan menceritakan tentang pasukan khusus yang dilatih untuk menjadi mesin pembunuh berbahaya. Seseru apakah ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, simetris, kompresi serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Berlatar pada zaman dinasti Qing, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang kaisar kejam yang sedang menginterogasi dua penasihat kerajaan. Diketahui kedua penasihat ini adalah pejabat jujur yang tidak pernah korupsi dan sangat bela sekali terhadap masyarakat. Namun berbeda dengan sudut pandang sang kaisar yang justru menganggap mereka berdua terlalu pro terhadap rakyat dan tidak mementingkan kepentingan kerajaan dan pemerintahan. Sehingga tepat setelah kedua penasihat itu pergi, kaisar pun memanggil menteri pertahanan bernama Xin Sang untuk mengeksekusi mereka berdua karena dianggap sudah tidak setia. Dengan fakta bahwa membunuh pejabat jujur akan merusak reputasi seorang kaisar, sang ajudan pun memberikan usul untuk mengeksekusi keduanya secara rahasia tanpa meninggalkan jejak bukti sedikit pun. Karena di tahun itu senjata api belum ditemukan, maka Qin Kang harus mencari cara untuk bagaimana supaya bisa membunuh keduanya dari jarak jauh. Berdasarkan hasil riset berupa permainan tradisional seperti yoyo Cina dan piring keseimbangan, Qin Kang pun membuat senjata mematikan yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu alat pemenggal terbang alias The Flying Guillotine yang dapat memenggal kepala seseorang dari jarak jauh. Di hadapan sang kaisar, Qin Kang pun langsung menjelaskan mekanisme guillotine terbang yang mirip seperti sebuah topi dengan pisau tajam yang ditarik menggunakan rantai. Senjata ini digadang-gadang mampu membunuh target dari jarak 76 meter. Namun untuk saat ini, Qin Kang mengaku baru bisa menggunakannya sejauh 3 meter saja karena masih butuh waktu untuk latihan. Untuk mendemonstrasikan alatnya, Qin Kang menggunakan seekor anjing malang sebagai subjek percobaannya dan menyadari senjata ini sangat mematikan, kaisar pun sempat suuzon kepada Qin Kang yang bisa kapan saja mengeksekusinya tanpa ketahuan. Untuk meminimalisir kemungkinan tersebut, kaisar menyuruh Qin Kang untuk membentuk tim khusus yang terdiri dari 12 orang untuk ia latih menggunakan alat tersebut. Terkumpul 12 pemuda lulusan militer yang langsung disumpah janji setia kepada kaisar. Mereka semua akan dilatih untuk waktu yang sangat lama demi bisa menggunakan guillotine terbang dari jarak 76 meter. Hari pertama latihan, Qin Kang menyuruh mereka semua untuk berlatih dengan patung kayu sebagai target sasarannya dan dari sekian banyak anggota, hanya 2 orang saja yang berhasil tepat sasaran. Kaisar yang menyaksikan dari kejauhan pun langsung datang untuk memberikan selamat. 2 orang itu adalah Ateng dan Sukun yang diberikan hadiah berupa emas batangan sebagai bentuk apresiasi. 1 bulan berada di barak latihan, Ateng pun mengobrol dengan adiknya yang juga mengikuti pelatihan ini. Sang adik yang bernama Chow sempat mempertanyakan tujuan daripada mereka harus menguasai The Flying Guillotine, di mana Ateng menjawab bahwa kemampuan mereka tentu saja akan digunakan untuk hal-hal yang baik dan untuk menumpas kejahatan seperti mengeksekusi pejabat korup atau pengkhianat kerajaan. Tak hanya berlatih menggunakan guillotine terbang, Ateng dan kawan-kawan pun berlatih fisik untuk membuat tubuh mereka lebih tangguh dari rata-rata manusia normal, di mana Ateng berhasil menjadi 1 orang yang paling unggul di antara yang lain yang membuat Sukun tampak iri dan kurang menyukainya. 4 bulan berlalu, kemampuan Ateng semakin meningkat. Bahkan saat ini Ateng mampu memotong sebuah kayu dengan sangat akurat yang secara logika itu sangat mustahil untuk dilakukan.
Lagi-lagi, Sukun merasa tersaingi melihat kemampuan Ateng yang semakin berkembang, apalagi ketika Kaisar datang dan memberikan selamat secara langsung. Itu membuat Sukun menjadi semakin benci, bahkan sudah masuk dalam tahap hasad, iri, dan dengki. Sebagai Menteri Pertahanan sekaligus pencipta guillotine terbang, Qin Kang pun ditanya terkait fitur lain dari senjata tersebut, apakah bisa mengatasi masalah lain seperti pertahanan musuh atau semacamnya. Qin Kang tidak banyak omong dan langsung mempraktekannya. Malam harinya ketika semua anggota pasukan khusus sedang istirahat, Sukun diam-diam keluar dan mendatangi sang kaisar di kediamannya. Sukun benar-benar julid dengan melaporkan tentang Ateng yang bersikap mencurigakan serta membuat fitnah Dajjal dengan mengatakan bahwa Ateng sedang merencanakan pemberontakan. Mendengar hal itu, Kaisar tidak serta mercaya begitu saja dan memberikan Sukun kesempatan untuk membuktikan perkataannya. 1 tahun kemudian, tim khusus besutan Qin Kang pun akhirnya berhasil menguasai guillotine terbang, bahkan dapat menggunakannya dari jarak 76 meter sehingga melihat pasukan khususnya sudah matang, Kaisar langsung memberikan misi pertama, yaitu menghabisi 2 pejabat jujur yang sempat kita lihat di awal film tadi, sehingga tanpa buang waktu, Ateng dan kawan-kawan pun langsung beraksi malam itu juga. Mengambil posisi di atap bangunan, Ateng ditunjuk sebagai orang yang akan melakukan eksekusi dan Ateng dan kawan-kawan sempat mempertanyakan alasan kenapa 2 pejabat jujur seperti itu harus mati. Namun belum sempat mereka berpikir kritis, Kaisar sudah memberikan misi kedua untuk menghabisi pejabat yang lain. Tibanya di lokasi, Chow, adik si Ateng, terlihat gemetaran saat menyadari jika target yang harus mereka bunuh adalah pejabat jujur dan setia yang tidak pantas mati. Hal itu nyaris membuat mereka semua ketahuan, sehingga Ateng langsung mendekat untuk menenangkannya. Setelah misi kedua berhasil, Sukun buru-buru mendatangi Kaisar untuk melaporkan tentang Chow yang nyaris menggagalkan misi. Tak hanya itu saja, Sukun juga menambahkan informasi palsu seolah-olah Chow sengaja melakukannya, sehingga Kaisar langsung memberikan perintah eksekusi. Hal itu dengan cepat sampai ke telinga Ateng yang sebagai seorang kakak, tentu saja Ateng sangat tidak bisa menerima kenyataan akan sang adik yang harus mati tanpa alasan yang jelas. Dengan fakta bahwa siapapun bisa berakhir sama seperti adiknya, Ateng diberitahu sahabatnya bernama kita panggil saja Samsul untuk lebih baik kabur saja dari tempat ini, di mana pada saat yang sama Sukun lagi-lagi membuat laporan palsu terkait Ateng yang berniat membalas dendam atas kematian adiknya, sehingga Kaisar yang sejak awal takut mati pun langsung memanggil Qin Kang agar menghabisi Ateng secara diam-diam. Karena kemampuan Ateng berada di atas yang lain, ia pun bisa dengan mudah mengalahkan semua anggota dan berhasil kabur dari tempat ini. Mengetahui Ateng masih hidup, Kaisar kembali memerintahkan Qin Kang untuk mencari Ateng sampai ketemu, dan jika ia berhasil mendapatkannya, Kaisar akan memberikan hadiah berupa harta melimpah yang tidak akan habis 7 turunan. Percakapan itu tak sengaja terdengar oleh Sukun yang lagi-lagi merasa iri dan ingin memiliki apa yang didapatkan oleh orang lain. Beberapa waktu berlalu, Ateng terlihat sudah sampai di sebuah kota kecil tepat saat ada seorang pengamen wanita sedang melakukan pentas seni. Menyadari ada 2 anggota pasukan khusus sedang mengawasinya, Ateng pun memanfaatkan pengamen wanita tersebut untuk sebagai pengalih perhatian dan berlokasi di halaman rumah kosong. Ateng harus menghadapi 2 mantan sahabatnya sesama pasukan khusus, di mana si pengamen yang bernama Yuli ini pun memutuskan untuk kembali membantunya dengan cara melakukan pertunjukan demi mengalihkan perhatian para polisi dan semua orang. Selesai menghabisi mereka berdua, Ateng yang terluka langsung dihampiri oleh Yuli yang merupakan sosok wanita tulus yang selalu membantu orang lain. Ateng dibawa ke rumah kosong untuk diobati. Bahkan ketika Yuli melihat emas batangan yang Ateng bawa, Yuli sama sekali tidak tertarik dan tetap tulus merawat Ateng sampai pulih.
Beberapa hari kemudian, kondisi Ateng akhirnya membaik. Ia sangat berterima kasih atas bantuan yang telah Yuli berikan. Keduanya saling menceritakan tentang kondisi kehidupan masing-masing, sama-sama hidup sebatang kara tanpa punya keluarga dan sanak saudara. Ateng dan Yuli pun memutuskan untuk hidup bersama, sembari terus berpindah-pindah tempat, menghindari kejaran kaisar yang akan terus memburunya. 我们能吃苦，一定能活下去。 1 tahun berlalu, Qin Kang dan pasukannya masih belum berhasil menemukan keberadaan Ateng. Mereka memutuskan untuk menyamar sebagai warga sipil dan berpencar menjadi beberapa tim untuk mempercepat pencarian. Dalam penyamarannya, Qin Kang dan Sukun didatangi oleh seorang peramal jalanan yang mencoba menawarkan jasa meramalnya. Demi memaksimalkan penyamaran, mereka berdua pun bersedia untuk melakukannya. Yang di situ, Qin Kang diminta menuliskan nama lengkapnya supaya si peramal bisa membaca masa depannya. Dari nama Qin Kang yang sudah dituliskan, si peramal pun memprediksi bahwa tahun 2020 ke atas adalah tahun paling berat bagi umat manusia. Selain akan muncul virus berbahaya, perekonomian juga semakin menurun, pengangguran di mana-mana, rusaknya moral para pejabat yang semakin korup, yang jujur ditenggelamkan, yang zolim jadi penguasa, aib dipamerkan, kebaikan ditiadakan, hawa nafsu diikuti, hati nurani dikubur dalam-dalam, alam semakin rusak, sistem semakin bobrok, yang miskin semakin melarat, yang kaya semakin berkuasa. Dan terkhusus untuk masa depan Qin Kang sendiri, ia akan mengalami nasib yang sama buruk, sangat-sangat buruk, andai kata tetap melanjutkan niat dan tujuannya. 多种善因必得善果啊！我们走吧。 Beralih ke Ateng yang saat ini sudah hidup bahagia sebagai seorang petani dengan Yuli yang sedang mengandung anak pertama mereka, di mana pada suatu malam Yuli mengeluh kesakitan dan sepertinya sudah memasuki tahap pembukaan ke-17, sehingga Ateng dengan cepat pergi ke desa untuk mencari bidan yang masih buka, tanpa sadar jika di sana ada 2 anggota pasukan khusus yang sedang melakukan pengintaian. Alhasil, ketika bidan sedang membantu persalinan Yuli di dalam rumah, Ateng sendiri didatangi oleh 2 anggota pasukan khusus yang bermaksud menangkap Ateng hidup-hidup. Namun, sekali lagi, karena kemampuan Ateng jauh lebih unggul dari semua anggota pasukan khusus yang ada, 2 orang saja tidak cukup untuk bisa menangkapnya. Kabar kematian 2 anggota tersebut dengan cepat sampai ke telinga Qin Kang yang langsung mendatangi gubernur setempat. Dari keterangan beberapa warga, Qin Kang akhirnya mendapatkan petunjuk berupa ciri-ciri yang sama persis dengan sosok si Ateng, sehingga ia sudah selangkah lebih maju untuk bisa menemukan keberadaannya. Ketika Qin Kang dan pasukan lain sedang sibuk melakukan pencarian, Sukun justru malah sibuk membuat fitnah yang kali ini korbannya adalah Qin Kang yang notabene adalah merupakan atasannya sendiri. Bermodalkan tulisan tangan Qin Kang yang ia ambil dari si peramal jalanan, Sukun berhasil memanipulasi kertas tersebut seakan-akan Qin Kang sedang bekerja sama dengan kelompok pemberontak, sehingga kaisar yang sejak awal takut mati pun langsung memerintahkan Sukun untuk menghabisi Qin Kang jika ada kesempatan. 1 tahun berlalu, Ateng dan Yuli kini tinggal di pedalaman yang jauh dari keramaian. Alih-alih sudah aman dan tentram, Yuli yang sedang bermain bersama anak pun tak sengaja bertemu dengan Qin Kang dan Samsul yang sedang lewat. Samsul melihat kalung batu giok yang dipakai si anak sama persis dengan kalung milik Ateng yang sempat ia lihat semasa di barak latihan, sehingga demi menjaga keluarga Ateng, Samsul dengan cepat mengambil batu giok tersebut. Alih-alih menyembunyikan batu gioknya supaya tidak ketahuan, Samsul justru blunder ketika Qin Kang tak sengaja melihatnya memegang batu giok tersebut. Tak ingin terlalu cepat menuduh, Qin Kang pun berkoordinasi dulu dengan Sukun yang kebetulan baru tiba di sana setelah 1 tahun tidak bertemu. Di hadapan Sukun, Qin Kang pun menceritakan kecurigaannya terhadap Samsul yang diduga sudah berkomunikasi dengan Ateng. Namun alih-alih curhat dan minta bantuan, Sukun justru datang kemari dengan satu tujuan, yaitu memberikan surat perintah langsung dari kaisar yang isinya tentang Qin Kang yang harus mati.
Merasa sudah dijebak, King Khan pun bermaksud pergi menemui Kaisar untuk menjelaskan alibinya, namun Sukun langsung mencegahnya dengan memberitahu terkait keluarga King Kang yang sudah dihabisi duluan, serta rasa iri dan dengkinya yang sudah dipendam sejak lama, sehingga sekarang adalah waktu yang tepat untuk bisa merebut jabatan King Kang sebagai Menteri Pertahanan. Setelah King Kang maut oleh senjata ciptaannya sendiri, kini Sukunlah yang akan memimpin Samsul dan anggota lain yang masih tersisa. Berdasarkan informasi King Kang terkait Samsul yang memegang batu giok milik Ateng, Sukun pun diam-diam mengikutinya dari belakang dan Samsul akhirnya berhasil menemukan lokasi kediaman Ateng dan keluarganya. Karena Samsul adalah orang baik yang sudah menyarankannya kabur, Ateng tentu langsung percaya jika kedatangannya ke sini adalah untuk bersilaturahmi setelah 2 tahun tidak jumpa. Tanpa mereka sadari, Sukun saat ini sedang membidik mereka dari kejauhan dan tiba-tiba dengan guillotine terbang yang Ateng ambil dari pasukan sebelumnya, ia dan Sukun pun melakukan adu mekanik dan karena kedua senjata hancur, Sukun pun turun langsung dengan sebilah pisau di tangan, tetapi kesulitan mengalahkan Ateng, Sukun pun bermain curang dengan melibatkan anak kecil dalam masalah ini. Namun berkat ormas yang ada di sekitar, Sukun pun jadi ketakutan dan memilih untuk kabur meninggalkan tempat tersebut. Karena kediamannya dianggap sudah tidak aman, Ateng pun buru-buru membawa keluarganya kabur ke tempat lain. Namun pasukan kerajaan berhasil memergoki mereka dan dengan cepat melakukan pengejaran. Tak ingin melibatkan istri dan anaknya, Ateng menyuruh Yuli untuk bersembunyi di tempat aman, sementara ia akan memancing para pasukan mengejarnya ke dalam hutan. Saat sedang istirahat itulah, Ateng secara tak sengaja mendapatkan ide untuk membuat alat penangkal guillotine terbang. Dengan konsep mekanisme sebuah payung, Ateng menyewa jasa pandai besi untuk membuat alat tersebut yang karena wajahnya sudah tersebar luas sebagai buronan paling dicari, Ateng harus ketahuan dan langsung menjajar alat ciptaannya. Alat buatannya terbukti berhasil memantulkan serangan guillotine, namun karena itu belum sempurna, alat tersebut akhirnya rusak dan dengan cepat Ateng mengambil guillotine terbang yang ada di sana dan kabur ke lokasi air terjun. Tersisa Sukun dan 2 anggota pasukan khusus. Mereka bertiga berhasil mengejar Ateng sesuai informasi dari pandai besi yang ada di desa. Dan jika Sukun berpikir ia sedang memburu Ateng, justru Sukun dan kawan-kawannya lah yang sedang diburu oleh Ateng. Satu sudah tumbang, kini tersisa Sukun dan 1 anggota lagi. Seperti main ucing sumput, mereka pun bersembunyi di balik batu dan ketika melihat kesempatan, Ateng dengan cepat melakukan serangan dan melihat semua temannya sudah tewas, Sukun pun tak kapok melakukan adu mekanik dengan Ateng sehingga setelah kedua senjatanya hancur, Ateng dan Sukun pun kembali melakukan pertarungan dari jarak dekat. Di mana saat Ateng terjatuh, ia tak sengaja menemukan 1 guillotine terbang yang tergeletak dan setelah Ateng berhasil menemui Yuli dan putranya di atas bukit, kini ia menjadi orang terakhir yang menguasai senjata guillotine terbang. Dan untuk si Kaisar, tidak diceritakan bagaimana nasibnya dan itu cukup kentang dan kurang memuaskan. Tamat, ending yang cukup mengentangkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan punya sifat hasad. Itu, saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bulu betis anak Dajjal.